Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga buat kalian yang pengen daftar umroh bisa hubungi admin umroh yang ada di deskripsi yang siap melayani perjalanan umroh kalian dengan amanah dan terpercaya. Sudah ada paket Titian Barokah, paket reguler 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Konten gue masih ada kaitannya dengan si Fuad Pleret, cucu Warsinah Gerwani PKI atas pengakuannya sendiri. Ya. Oke guys, kira-kira beberapa waktu yang lalu ya, Fuad Pleret itu sempat bikin ini, gue gedein dikit ya. Nih, ntar gue kecilin lagi. Blow up, no viral, no justice. Kasus WNI Habib keturunan Yaman tidak sah, dilarang jadi pejabat negara, hak milik tanah wajib dicabut. Nah, ya ini ya masalah warga negara nih, dilaporkan ke MK, digugat di MK itu status kewarganegaraan. Nah ini udah sidang perbaikan guys, ada sidang perbaikan ini. MK jadi sidang dagelan, nanti fullnya juga akan gua tampilin tersendiri ya di konten tersendiri. Kalian lihat deh ini ya, kalian tonton ini sidang sekarang ini sambil kita reaksi. Allahu Akbar, sidangnya serem guys. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Nah ini ya, ini dari channel resminya MK ya. Sidang panel perkara nomor 14 PUU sekian. Perbaikan pemohon. Jadi waktu Ramadan kemarin itu mereka udah ada sidang, dan tapi disuruh sama Majelis Hakim untuk memperbaiki. Ini perbaikannya lebih parah lagi nih. Pengujian material Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke, kita lihat nih si Subhan nih. Loh, ini pengacaranya Mukimat nih. Pengacaranya golongan Fuad Pleret nih pernah tampil bareng Fuad Pleret. Nih. Lihat nih. Nah itu dia tuh. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, pemohon siap ya? Kita mulai bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 14 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir sendiri seperti yang permohonan awal ya. Silakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama pemohon Subhan seperti yang lalu. Pertama-tama kami ucapkan kepada Ibu Hakim selamat Hari Kartini. Iya. Dan yang lain yang perempuan, mudah-mudahan hari ini adalah inspirasi bagi seorang perempuan Indonesia. Terima kasih. Kami yang bapak enggak ya, hari bapak kemarin pernah itu. Bapak enggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Oke, baik yang mulia. Silakan. Mohon izin dibacakan. Saudara sudah mengajukan perbaikan permohonan ya? Udah. Belum disuruh bacakan dia nih. Baru ditanya nama. Emang ya Allah. Yang begini dikirim.
Astagfirullahaladzim. Parah. Sidang dagelan jadinya, kesian MK. MK jadi guyonan sama mereka ini. Tadi kan hakimnya bilang nanya hadir sendiri, panjang dia. Iya dah, tapi ada yang lebih tolol lagi nanti kelihatannya nih ya. Nih lanjut. Mulia. Diterima 24 Maret 2025 pada pukul 13. Terus kita juga sudah menerima dan sudah mencermati. Silahkan sampaikan pokok-pokoknya saja yang diubah sesuai dengan sidang yang pertama itu. Silahkan, nggak usah dibaca seluruhnya. Terima kasih. Nanti di bagian petitum dibaca seluruhnya. Baik, Yang Mulia. Silahkan. Sesuai dengan arahan Majelis Hakim, kami pemohon merubah tentang perihal permohonan yang selanjutnya berbunyi begini. Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan pasal 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1. Ya. Itu yang kami ini. Kemudian selanjutnya dianggap dibacakan ada perubahan lagi, ada tambahan lagi tentang legal standing atau kedudukan pemohon yang minta nggak perlu ada nomor KTP dan ditambah tentang uraian tentang hak konstitusional pemohon, bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi avokat dan lain seterusnya dianggap dibacakan. Kerugian yang disarankan untuk dijelaskan bahwa dengan diikut sertakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hak konstitusional diterangkan dalam penjelasan pasal 50 konstitusional. Aduh, ngomong aja masih terbata-bata lu. Yang begini dikirim mungkin, tapi nggak apa-apa, lanjutin. 1 ayat 1 Undang-Undang MK yang berbunyi yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 006 PUU strip angka 3 Romawi _205 tanggal 3 Mei selanjutnya dianggap dibacakan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari pemohon, yaitu adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengacara jadi mukimat begini ya? Pengacara lu dia ini. Pengacara. Jadi begini ya? Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari mukimat ya. Mendadak tolol anjir. Ya, ngomong konstitusional aja. Konstitusional. Duh, ya Allah. Lanjut. Tahun 1945 dapat pemohon uraikan sebagai berikut. 15.1 bahwa pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Paham hukumnya berbunyi bersamanya bahwa berdasarkan pasal tersebut pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional berkesempatan turut dalam pemerintahan. Namun hak konstitusional itu dirugikan dan atau berpotensi mengalami kerugian dengan adanya orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kerugian pemohon bersifat spesifik, yaitu potensi kesempatan ikut serta dalam pemerintahan terdesak dengan penalaran yang logis dapat dipastikan kesempatan itu ikut serta dalam pemerintahan menjadi hilang. Bentar ya, nanti fullnya gua upload tersendiri, kalian jangan marah ini gua post-post.
Ini juga berkaitan ya, dia di pemohonnya ini bawa-bawa nama Anies Baswedan, Raffi Ahmad, begitu ya. Nah, terus ada kalau nggak salah Habib Abu Bakar Habsyi ya, iya. Aduh, masalah kedudukan di pemerintahan dari bangsa lain katanya dia. Lanjut. Karena terhalang akibat keikutsertaan orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diikutsertakan dalam pemerintahan, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari pemohon terhadap perubahan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pasal 2, sangat mungkin kerugian pemohon menjadi hilang karena tidak tertutup oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Ini yang dibawa Anies Baswedan, Raffi Ahmad. Ahok enggak ya? Enggak, Ahok WNI ya. Iya, enggak dibawa kalau Ahok. Dia cuma sama Yaman aja, turunan Yaman aja. Kalau turunan Cina dia biasa aja ya. Begitu ya. Enggak dibawa soalnya Ahok. Lanjut. Itu tambahan selanjutnya dalam petitum yang mulia. Ya, silakan. Langsung dalam petitum. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, lembaran negara yang begini ngaku cintain KRI, ngomong konstitusi, konstitusional, republik, terbata-bata masih. Ini aslinya orang pinter guys. Jadi mukimat jadi tolol begini ya. Aduh, lanjut. MK jadi didang dagelan kayaknya ini ya. Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 diubah sehingga menjadi orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 3. Menyatakan orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. 4. Memerintahkan agar putusan ini dicatat ke dalam buku lembaran negara. Terima kasih. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih saudara pemohon Pak Subhan. Prof, ini ada yang mau sampaikan? Silakan, Prof. Profesor nih. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih juga ucapannya Pak Subhan ya. Sehat Pak Subhan? Alhamdulillah, Bu. Oh iya. Tanya kok tadi agak ini pelan-pelan, saya kira ada masalah kesehatan ternyata tidak ya, sehat walafiat ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Ya, ini saya cuma mau memastikan saja nih Pak. Yang dimohonkan pengujian itu pasal 2. Undang-Undang 12 2006. Betul ya Pak ya? Betul. Terhadap pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ya? Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Waktu ujinya itu ya Pak ya? Iya. Jadi menguji itu. Nah ini mengujinya ini pastinya begitu ya. Sementara isinya pasal 2 Undang-Undang 12 2006 itu kan sebetulnya pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu juga Pak. Ya Pak ya? Iya. Bapak ngujinya itu ya? Saya hanya memastikan saja Pak, maksudnya begitu ya? Betul, Bu. Oh ya baik, terima kasih. Nah, yang diuji Undang-Undang Nomor 2 yang bunyinya sama dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mengurus, ya Allah. Jadi tugasnya MK itu guys menguji Undang-Undang Dasar ya, bukan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar. Ini bunyinya udah sama, diuji lagi. Ya Allah. Baik, yang mulia Prof. Anwar, cukup? Ya. Jadi mungkin pembacaan literasinya Pak Subhan kurang banyak itu. Pembacaan literasi kurang banyak, habis lu kan. Ya kurang, minim literasi Pak. Memang rata-rata mukimat begitu Pak. Pak Hakim ya, rata-rata mukimat begitu Pak. Literasinya kurang, bacaannya kurang, merasa paling pinter. Nih, diajarin sama Hakim lu, kuliah lu. Lanjut. Ya, jadi begini. Kalau golongan Tionghoa, kenapa kemudian memunculkan waktu itu harus ada SBKRI-nya, Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
Itu karena sebelumnya pada dulu sejarahnya itu muncul dwikewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang di Indonesia. Karena apa? Cina mengakui dia warga negara Cina dan di Indonesia dia diakui menjadi warga negara Indonesia. Nah, supaya tidak menjadi dwikewarganegaraan, maka pada waktu itu ada kebijakan untuk memilih Cina atau memilih warga negara Indonesia. Tapi untuk golongan atau ras yang lain itu tidak ada pengakuan dari negaranya dia warga negara lain. Jadi dia otomatis karena undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Itu ada begitu. Ya Pak Sugeng ya. Nanti kalau silahkan dipelajari kembali sejarah munculnya pilihan kenapa harus menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia. Kalau nggak memilih Indonesia, dia menjadi warga negara Cina pada waktu itu. Sehingga orang yang memilih warga negara Indonesia ya, mendapat SBKRI. Tapi untuk ras yang lain, misalnya dari Arab dan sebagainya, oleh negaranya sana asalnya, dia tidak diakui lagi sebagai orang sana. Tapi dia tinggal di Indonesia, lahir dari turunan orang bangsa Arab dengan orang Indonesia, kemudian langsung secara otomatis oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Itu ada perbedaan yang utama itu. Tapi dari sisi undang-undang itu kan persis plek. Pasal 26 itu ditulis di undang-undang di pasal 7 tadi. Pasal 2. Pasal 2. 6 sama dengan pasal 2 tadi ya Prof ya, itu sama persis. Sama persis. Jadi tidak ada pertentangan antara pasal 2 itu dengan pasal 26-nya. Nggak ada pertentangan. Itu aja komentar saya ya. Oke. Nanti fullnya gue taruh. Intinya dia ini si Subhan sebetulnya orang pinter. Jadi tolol. Jadi nggak ada pertentangan urusan undang-undang nomor 2 itu tahun berapa dengan undang-undang dasar itu nggak ada pertentangan. Kalau mau dirubah undang-undang dasarnya dan itu amandemen di DPR, bukan di Mahkamah Konstitusi. Tolol. Waduh, mendadak tolol emang ya. Emang tolol Mukimat. Kelas pengacaranya aja tolol, apalagi yang lain. Ntar video lengkap sidangnya gue taruh, nanti ada konten tersendiri setelah konten ini. Dan masalah orang Arab itu datang ya, nikah sama orang sini. Jadi anaknya itu langsung otomatis jadi warga negara Indonesia. Makanya jangan sok paling NKRI. Kalau ngomong konstitusi aja masih terbata-bata, jangan sok paling NKRI lu. Dasar Mukimat tolol. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukimat emang bahaya sama Mukimat ini, tololnya hati-hati nular. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.